Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudaraku ikhwan bila sahabat kabar Islam, sahabat pilihan dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Sahabat serta ikhwan pilih sahabat pilihan, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, baiklah sahabat serta ikhwan pilih, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah video ya, yang mana dalam video ini ada seorang pendeta yang mantan pengikut Tritunggal, lalu dia keluar karena tidak sepaham, tidak sejalan dengan hatinya. Dan hari ini dan pada kali ini dia membuka aib, membuka rahasia yang terjadi, fakta yang terjadi di dalam dunia kekristenan, khususnya yang dilakukan oleh para pendeta. Nah, sahabat seruku ikhwan billah, sebelum kita mengomentari dan kita menanggapi video tersebut, mari kita dengarkan, mari kita simak bagaimana kesaksian dari seorang mantan pendeta Tritunggal ini. Silakan. Sekarang kan sedang ribut itu antara sinodenya Saifuddin Ibrahim dengan sinodenya mantan mentor saya JT ya. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya. Kalau janda Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua. Dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya apa? Sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Jadi sengaja mereka memberkati pernikahan itu, biarin aja nanti kapan-kapan cerai. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian melulu. Lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Saya mengatakan 90% deh ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh. Pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari MK, siapa? Dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh. Saya ketemu dengan Saifuddin Ibrahim itu kan di Kalibata City ya, waktu itu ya. Itu juga sudah ngobrolin soal itu juga, salah satunya ngobrolin soal itu juga. Tadinya saya mau ajak Saifuddin Ibrahim untuk jadi narasumber dalam debat ya. Tapi terus peraturan COVID waktu itu melarang ya. Perjalanan harus pakai apa dulu lah namanya, swab apa, nggak bisa. Memang sinode ini ya, sinode tempat Saifuddin Ibrahim ini bernaung ya. Ini memang sarang roh mini. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan bahwa di sinode seperti ini, di Nasrani seperti ini ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba bayangin Pak, yang dijadiin Tuhan itu perutnya. Kemudian aib itu dijadikan kemuliaan. Kemuliaan mereka itu aib. Dia tuh demen Pak cerita Pak. Aku tadi nggodain itu loh, singer tuh, yang itu tuh yang pakai rok mini merah ya. Pendeta sama pendeta tuh ceritanya kayak gitu Pak. Kemudian pikiran mereka hal-hal duniawi Pak. Nilep duit, persepuluhan, buah sulung. Ini Pak ya. Makanya gereja ini banyak peminatnya Pak ya, gereja-gereja yang sinodenya Saifuddin Ibrahim ini Pak. Kalau saya menyebutnya sebagai Nasrani sesat ya.
Tetapi yang saya tahu semua pendeta di lingkungan ini Pak, 90% memang selingkuh, tetapi tidak sampai mengorbankan perceraian rumah tangga, memecah belah gereja ya. Terus ya kayak beginilah. Ya semua kelakuannya ngiblis Pak ya. Mosok pendeta kok donasi ditilep ya. Terus apalagi selingkuh kok jadi trending topik di pendeta loh Pak. Ya itu supaya semua tahu, ini sudah berlangsung lama ya, sudah berlangsung lama sekali, dan bagi saya tidak heran 90% dari pendeta-pendeta di Nasrani yang ini nih, sini udah seperti ini nih. Ya sahabat, itu sebuah kesaksian dari seorang pendeta Henry Tan ya. Pendeta HTD ini dia menyebutkan benar bahwa dia itu dulu adalah paham Tritunggal, atau meyakini bahwa Tuhan itu adalah ada terdiri Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan juga Roh Kudus. Tetapi karena pemikiran yang tidak sampai dan tidak sejalan dengan hati, keyakinannya berbelok dan keluar dari paham-paham seperti itu yang dianut oleh Saifuddin Ibrahim dan Joshua Tawuh itu ya. Nah, dalam kesempatan ini pendeta HTD ini bukan tanpa alasan membeberkan, membuka fakta yang terjadi di dalam kekristenan, khususnya para pendeta. Jadi dia melihat situasi ini saling lempar di antara pendeta itu, saling tuduh, dia membuka rahasia mereka semua ya. Yang satu melempar bahwa dia itu ya demikian, bagaimana yang sedang hangat-hangatnya antara Joshua Tawuh dan pendeta Saifuddin Ibrahim yang gadungan itu. Nah sahabat Ikhwan Fillah, ini sebuah berita yang menjadi peneguh keimanan kita bahwa orang-orang kafir itu akan berpecah belah di dalam menghancurkan, niat menghancurkan agama Islam ataupun menghancurkan mereka, kaum mereka sendiri ya. Jadi dia akan saling membinasakan sesama kafir, sesama Kristen. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat-sahabatku ikhwan fillah, semoga ini menjadi bahan bagi kita semua untuk menjadi pembelajaran bahwa di dalam suatu agama itu mungkin ada perikhtilafan. Tetapi kalaupun ada perikhtilafan, jangan sampai itulah ikhtilaf atau berbeda pendapat dalam pandangan sebuah keilahian, ketuhanan, seperti orang-orang Kristen ini terbagi. Tuhan tunggal itu hanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Yesus atau apalah. Tetapi dalam agama ditolak adanya perbedaan pendapat tentang keilahian. Walaupun dalam agama Islam juga ada berbeda pendapat, tetapi bukan masalah keilahiannya. Agama Islam, umat Islam sepakat bahwa Allahu Ahad, Allah itu Maha Tunggal, wahdaniyah bidzat, bisifat dan fil af'al. Bidzat salab kamutasil, bisifat salab kamutasil, fil af'al salab kamunfasil, bidzat salab kamunfasil, bidzat salab kamunfasil. Jadi Allah itu hanya satu, benar-benar Allah itu satu. Nah sahabat fillah, inilah sebuah video dari seorang pendeta HTD ini juga memberikan peringatan ya kepada para pendeta agar tidak semena-mena. Sebagaimana yang disebutkan pendeta HTD, mungkin karena dia seorang pendeta jadi bisa berbuat apa saja seenaknya ya, itu terutama kepada kaum wanita, kepada kaum Kristen, kepada janda-janda. Bukankah itu sesuatu yang tercela? Bukankah itu sesuatu yang sangat buruk? Tapi inilah yang terjadi menurut pendeta HTD. Ini adalah penyakit dari dulu orang-orang Kristen, para pendeta yang melakukan sedemikian rupa. Nah sahabat alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan yang demikian ya. Apalagi jangan sampai kita kehilangan iman Islam kita. Nah semoga pendeta Saifuddin Ibrahim ini pasti melihat video ini. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.